Ketemu lagi bersama Riman Vlog dan Kirina Nurseri. Kali ini saya akan mengupas sebuah kasus yang saya alami, ya kan. Ini dia, Ruby Giant, Aglonema Ruby Giant terserang kutu putih alias kutu kebul. Lihatlah dengan seksama. Nih saya puter ya, karena kan kelihatan nih. Nih binatangnya. Nah, ini menyerang Ruby Giant sehingga saya pisahkan dari aglonema yang lain. Saya jauh dari kandang. Di sini agak terbuka. Kita akan menangani, mengobati Ruby Giant ini dengan tuntas. Bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Nah, kutu putih atau sering disebut kutu kebul tuh bisa jalan-jalan dia, bersembunyi dia tahu, toh. Udah kena satu tuh. Tuh, sementara yang lain tuh. Lihat. Nah, kan. Aduh, semakin parah ini. Ini bisa menular, karena dia bisa jalan, kemudian menulari tanaman lain. Jadi harus segera disingkirkan dulu. Langkah pertama adalah disingkirkan. Sebelum ke penanganan, nah kita kenalin dulu ya. Apa sih kutu putih itu? Kutu putih atau biasa disebut kutu kebul. Kalau bahasa kerennya whitefly. Waduh, keren ya. Nah, ini biasanya senang hidup di dataran rendah. Lah, pas banget ini. Kartasura di wilayah saya ini kan dataran rendah ya. Mereka itu sering muncul di bagian ketiak batang, di bagian-bagian yang daun-daun muda. Nah, ini ngerinya itu gini. Kutu putih ini bisa menyebabkan daun rusak. Nah, ini dia. Contoh konkret nyata. Loh, lihatlah. Ya kan? Kutu satu ini membawa virus itu namanya mozaik kuning atau virus Gemini yang menular dan merusak dedaunan. Mozaik, nah ini kan, ya kan, bekas-bekas kuningnya, lalu kayak bekas-bekas mozaik gitu kan di daunnya. Ini virus loh. Nah, biasanya kutu putih ini memakan nutrisi daun-daun muda, menghisap sari-sarinya lalu meninggalkan jelaga. Lalu setelah kayak gini ditinggalkan, dia pindah lagi ke daun-daun yang muda. Makanya ini hati-hati ya. Ini bisa menular cepat, kemudian membawa virus, jadi harus segera dijauhkan dan ditangani sesegera mungkin. Fakta berikutnya. Nah, ini mengubah struktur morfologi tumbuhan. Waduh. Jadi kutu putih ini menyerang tanaman dengan menghisap cairan pada bagian daun dan pucuk tanaman. Seperti ini contohnya nih. Ini kan daun baru. Kemudian dihisap. Nah, hasilnya daun akan mengkerut dan pucuk tanaman menjadi kerdil, ya kan? Ini dia, sudah mulai mengkerdil. Jadi kalau biasanya daun yang lain udah besar, padahal ini namanya Ruby Giant kan ya. Namanya juga Giant itu kan besar, raksasa gitu kan, malah mengecil. Ya kan. Nah, selain itu efek dari kutu putih ini juga menyebabkan rasa gatal pada kulit kalau kita kesentuh kita ya. Jadi hati-hati. Dan kutu putih itu kalau sudah dewasa dia punya sayap, bisa terbang, memudahkannya berpindah dari satu tanaman ke tanaman yang lain lebih cepat. Jadi kalau ini masih usia remaja kayaknya. Jadi yang kecil, kemudian dia baru jalan-jalan belum punya sayap kan. Jadi kalau udah punya sayap dia langsung nginslok kemana. Nah, hal lain yang mungkin jarang diketahui. Ternyata ada fakta unik loh. Uniknya gini, karena kutu kebul ini ternyata bekerja sama dengan semut. Biasanya semut-semut primitif yang hitam tuh loh. Semut ini dia akan melawan predator alami ya. Jadi dia akan melindungi kutu putih. Kemudian imbalannya apa? Kutu putih ini akan memberikan embun madu. Jadi kayak menyiapkan gitu loh. Mereka secara naluriah saling bekerja sama. Dan hal yang paling heboh adalah cepet banget beranak pinak. Jadi ini yang dihasilkan adalah hama-hama baru
Dan itu semuanya betina. Satu betina itu bisa menghasilkan 200 sampai 600 telur. Waduh, bisa bayangkan kan, cepet banget menyebarnya. Makanya begitu tahu ada putih-putih langsung disingkirkan dulu, dikarantina, dijauhkan dari aglonema dari teman-teman. Sekarang kita ke penanganan ya. Rencananya karena ini memang sudah saatnya di repotting, ganti pot dan media, nanti akan saya bongkar. Jadi ada treatment yang berbeda. Tapi kalau teman-teman menemui kasus seperti ini, kemudian memang tidak ada rencana untuk membongkar tanaman, caranya sebenarnya sangat mudah, seperti ini. Jadi, siapkan kapas dan cotton bud. Kemudian, kapas dan cotton bud itu kita siapkan juga cairan insektisida. Bisa merek apa saja, ada Decis, lalu ada juga Curacron. Nah, itu juga bisa merek-merek yang lain ya. Pokoknya yang bisa mengatasi kutu putih, nanti teman-teman bisa cari merek-merek yang cocok. Kemudian jangan lupa itu dilarutkan dulu dalam air sesuai dengan takaran. Kemudian setelah itu sudah dilarutkan dalam air sesuai takaran, kita ambil kapas, kita kasih basahi air, kemudian kita bersihkan. Kita hilangkan kutu-kutunya dengan tisu. Pelan-pelan atau dengan cotton bud. Pokoknya dari sela-selanya itu semuanya. Setelah bersih, langkah terakhir adalah disemprot dengan insektisida tersebut. Nah, ini sekarang kita ke penanganan ala saya yang saya bongkar media ya. Kita bongkar dulu langsung. Pertama kita bongkar dulu medianya. Saya juga penasaran juga nih, setelah di kutu kebul itu bagaimana kondisi perakarannya. Oh, perakarannya tetap bagus ya. Ini lihat, ya kan? Kayaknya lumayan lah. Kita bersihkan dulu. Nah, bersihkan. Bersihkan. Oke, saya cuci dulu ya. Sudah bersih ya, sudah saya cuci. Nah, sudah saya siapkan ini larutan sabun pencuci piring. Larutan pencuci piring ini takaran saya adalah setengah sendok teh per 1 liter air. Ini 4 literan ya sekitar itu. Jadi tinggal dikalikan saja. Langsung saya bersihkan, saya celupkan karena memang ganti media. Nih. Langsung saya cuci aja dari atas. Kutunya dicuci pakai sabun pencuci piring ya kan. Wow, rontok semua, lihat. Ini sebenarnya harusnya embernya lebih gede ya nih ya. Nggak bisa. Oke. Sampai rontok semuanya. Sabun pencuci piring itu efektif kok, bisa untuk apa saja. Kalau teman-teman nggak ada insektisida, dengan sabun pencuci piring sudah lumayan mengatasi. Oh, tetap butuh cotton bud ya, sebentar. Oke, udah ambil cotton bud. Sekarang saya akan mengambil kutu putih ya, yang ada di sela-sela, disebut ketiak, tangkai ya. Nah, itu di sela-sela situ. Itu yang paling sulit tuh. Nah, saya basahin tadi dengan air sabun dulu. Nah, itu lihat. Biasanya kutu putih ini sembunyi di situ tadi. Coba saya basahin lagi. Nah. Perlu ketekunan ya, telaten. Bentar, kok nggak kelihatan ya? Saya. Nah, tinggal digaris. Nah. Dimasukin situ,
terus ditarik ke atas. Gak apa-apa, asal hati-hati, gak akan melukai. Dan itu biasanya sudah agak menguning kayak tadi ya. Itu sudah sari-sarinya itu disedot. Oh, bentar. Nah, sebelah sini kelihatan ya. Nah, itu ada yang bekas menguning gitu loh, kelihatan tuh. Itu sari-sarinya, sari-sari makanan tuh udah diambil sedot sama kutu putihnya. Udah dibersihkan, dilihat lagi, diteliti masih ada nggak. Oke, terus sekarang yang di tengah. Ternyata masih ada ya. Tuh kan. Oh, kayak tadi udah bersih aja, ternyata masih ada yang sembunyi di sana. Puter. Ikut semua. Dibersihkan dengan air cucian piring tadi, air sabun. Nah, pokoknya sampai bersih. Udah. Nah, tuh. Oke. Masih ada nggak tuh? Sekarang giliran daunnya ya. Daunnya dicuci. Kutu-kutu yang nempel mungkin masih nempel, benar-benar bersih. Bersihkan. Ini yang paling parah nih daunnya tuh. Nah, ini daun yang paling parah ini yang mau saya copot. Copot dulu ya. Tuh. Ya kan ada akar yang ternyata terdesak akar juga, gampang tadi. Ntar dibersihkan dulu. Masih ada sisa-sisa tangkainya yang nempel di batang sampai bersih. Oke. Dicuci. Ini masih menggunakan air sabun cucian piring ya. Sabun cuci piring. Oke. Nah, setelah bersih, berikutnya dibilas dengan air bersih. Nah, ini harus benar-benar dihilangkan semua sabunnya ya. Sabunnya harus benar-benar hilang, benar-benar bersih sampai ke dalam-dalam. Sambil dilihat lagi masih ada nggak kutu putihnya. Semprot yang kenceng. Oke. Berikutnya seperti biasa ini harus perlu direndam untuk menghilangkan stres. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya. Direndam dengan larutan vitamin B1. Tetapi kalau biasanya gunakan antrakol, kali ini akan menggunakan anti Jerman. Nah, ini dia. Vitamin B1. Vitamin B1 ini memiliki fungsi untuk menghilangkan stres. Jadi setelah dibongkar, apalagi sudah dihilangkan kutunya kan stres ya. Bongkar dari pot, bongkar dari habis beli ya online. Nah, vitamin B1 ini untuk refresh, menghilangkan stres. Takarannya sama 1 ml per 1 liter air. Ini 1,5 liter, jadi 2,5 liter ya. Makanya saya pakai sendoknya 2,5 ml. Jadi ingat 1 ml per 1 liter air. Kalau nggak punya sendok takar ya gunakan sendok teh. Setengah itu 2,5 ml. Sama aja ya. Baik, kita tuangkan dulu vitamin B1-nya. Teman-teman nggak perlu khawatir, wah ini vitamin B1-nya itu palsu atau asli. Teman-teman yang penting kalau beli di toko yang tanaman hias terpercaya udah pasti dijamin lah pas asli.
Berikutnya saya akan menggunakan anti Jerman. Anti Jerman ini ada fungsinya untuk fungisida, bakterisida, dan virusida. Ya nggak, apalagi tadi kan tahu sendiri kutu putih, pokoknya fungisida, bakterisida, virusida. Ini nanti virus ini terutama. Tadi kan kena virus yang kutu putih itu kan virus Gemini ya, atau mozaik kuning. Nah, ini pas banget. Anti Jerman, dia preventif juga kuratif, bahkan eradikatif. Jadi preventif itu pencegahan, kuratif itu mengobati, eradikatif itu level kalau sudah kena semua. Takarannya sama, 1 ml per 1 liter air. Tinggal diaduk aja. Nah, sudah selesai. Kini saatnya untuk dilakukan perendaman ya. Direndam kurang lebih 15-30 menit biar vitamin B1-nya terserap dalam tanaman. Baik. Nah, ini dia. Setelah ternyata saya tidak hanya 15 menit sampai 30 menit tapi 2 jam. Karena tadi ada kerjaan ya. Dan kelihatan kan? Wah, perubahannya. Jadi lebih seger. Daunnya seger, ya kan, kemudian akarnya juga seger. Itulah fungsinya vitamin B1, apalagi udah ditambah anti Jerman ya. Anti Jerman punya fungsi fungisida, bakterisida, dan virusida. Oke, sekarang kita lihat tanamannya. Pada daun tadi kan kena serangan kutu putih ya, dan itu mengubah morfologi. Coba lihat, morfologi tanamannya berubah. Tanaman jadi daunnya keriting, ya kan, nggak beraturan, jelek banget. Kemudian ini mengerdil. Kemudian daun barunya juga nih, daun barunya. Sebentar nih, daun barunya nih, wow, berbeda. Jadi ini dahsyat sekali. Kutu putih harus diatasi dengan tuntas. Dengan cara tadi sudah benar ya. Sudah selesai, sekarang kita tanam dulu. Saya memilih pot ini, pot yogap ya, lebih tinggi dan lebih enak lah buat tanaman. Lubangnya juga banyak. Nah, ini dia. Sebenarnya ini sudah selesai ya. Artinya kalau misalnya teman-teman tanpa dilanjut dengan proses berikutnya, ini ya sudah cukup lah untuk mengatasi kutu putih atau kutu kebul. Tapi kalau teman-teman ingin menjaga agar tidak kutu putihnya tidak kembali dan sebagainya, boleh disemprot dengan insektisida. Mereknya macam-macam, ada Kuracron, Degis, dan sebagainya. Penyemprotan itu tentu disesuaikan dengan dosisnya ya. Nah, kalau saya menggunakan neem oil. Neem oil ini pembuatnya sama, formula turbo, yang membuat formula turbo fermentasi cepat 3 hari selesai itu loh ya. Nah, neem oil ini memiliki fungsi, dia tidak membunuh, tetapi dia itu baunya, aromanya itu mengusir. Bahkan tidak hanya mencegah, dia juga mengobati kalau sudah parah. Jadi kalau tingkatnya sudah sangat parah, gunakan ini. Hanya dengan 3-7 tetes per 500 ml atau setengah liter air. Ini sudah bisa digunakan untuk menyemprot. Oke ya, saya sudah menyiapkan ini setengah liter air. Jadi teteskan dosis terendah. Saya menggunakan 3 tetes saja. Oke, 1. Nah, 2. Nah, 3. Oke, tinggal semprot. Nah, penyemprotannya ini nanti saya akan semprot di bagian bawah ya, bawah daun. Biasanya kan serangannya ada di situ. Lalu di ketiak-ketiak, tangkainya, kemudian dari atas. Nah, nih semprot gini aja nih. Nah, tuh. Neem oil tuh efektif ya. Aromanya tidak disukai oleh hama. Ya. Oke. Cukup. Baik teman-teman, cukup sekian. Terima kasih banyak sudah setia di sini. Semoga video ini bermanfaat, memberikan inspirasi, dan mohon saran dan kritikan bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.